Good morning. Selamat pagi, geng duet. Gimana kabarnya pagi hari ini? Saya Dave Hendrik menyapa kembali geng duet dari Jakarta. Untuk geng duet yang sudah bergabung di TikTok, live streaming kita mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8. Saya akan menemani geng duet. Saya sudah siap dengan secangkir kopi hibiscus saya untuk menyapa, mengucapkan selamat tahun baru Cina untuk teman-temanku tersayang dimanapun teman-teman berada, yang di Kanada, yang di Vancouver, yang di Singapura, yang di Jakarta. Astaga, doa tulus kita sekalian untuk yang merayakan dan turut berpartisipasi dan juga turut berbahagia. Also from USA, hello Taiwan. Semoga tahun ini keberkahan, kebahagiaan, kesehatan menyertai senantiasa. Amin. Yang di Tangerang, yang di Depok, yang di Solo, yang di Banjarmasin, dimanapun teman-teman berada, ya. Yang lagi di Solo kayaknya kulineran ya, teman-teman. Siapa yang geng duet yang memanfaatkan liburan tahun baru Cina ini untuk cuti dari kantor, terus pergi aja sama teman-teman menikmati bagian Indonesia yang selama ini teman-teman gak pernah nikmati. Seru ya kalau jalan-jalan ke daerah yang jarang kita kunjungi itu, kita bisa kulineran, ketemu teman, ketemu saudara, a fresh new view itu always recharging, don't you think? Yes. Oh, sadly I could not. Hi Wildan. Nah, ini aku sengaja hari ini aku minta Iwat-Wat gue yang hosting supaya gue bisa mirror kaos aku. Ini kaos dibawain sama geng duet, iya kan? Salah satu geng duet bawain ini. Saya sebelum Iwat gabung ya. Jadi waktu kemarin tanggal 14 Februari kita bikin Stage of Mind. Seperti biasa kalau geng duet ketemu Iwat sama saya, walaupun kita selalu bilang nggak usah bawa apa-apa, but still banyak yang hadir dengan kado-kado istimewa. Seperti ada Yola. Yola thank you ya. Yola bawain coklat. Thank you for being you that fulfilled my weekdays, katanya. Oh, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Oh, you must try the nastar, it's so good. Teman-teman saya kalau udah tahun baru Cina gini, semua kirim-kirim nastar. Also this one, ini lucu deh. Jadi dia bikinin flashcard, dia print wajahnya duet. Gemes banget ya, flashnya BCA. Oh my, I thought this could be cute ya. Nanti kita colek teman kita di BCA. Kita bikin dong untuk geng duet, ini lucu banget. Kak Dave, a person whose words always bring light to others. May this journal be a quiet space for your own heart to speak, and may the next 3 years be filled with the same positivity you so generously share with the world. Keep shining, keep manifesting. Jadi dia bawain jurnal, aku kasih lihat ya. Jurnalnya itu untuk dipakai 3 tahun. Keren gak tuh? So it's a positivity journal. Tuh bagus ya warnanya. Jadi satu hari ada satu quote positivity, terus dia tulis tahunnya, terus kita mesti tulis journaling gitu. Ini jurnal untuk diulang selama 3 tahun. Gemes ya? So cute. Also, dia menginapnya di Mercure. Kak Dave, terima kasih sudah berkenan menyediakan waktu 5 hari dalam seminggu bersama Kak Iwat, memberikan banyak kebahagiaan, pelajaran hidup, bahkan kadang-kadang pelajaran yang uncommon yang nggak biasa ibu-ibu dapatkan di kehidupan sehari-hari. Seperti pelajaran tentang orkestrasi berita, stay logic, pengetahuan tentang Cina apa cinta? Cina. Pelajaran marketing dan masih banyak lagi. Terus terang duet itu bisa bikin kami belajar banyak. Bisa ada obrolan ke anak-anak kami yang Gen Z maupun yang usia sekolah. Duet itu buat sadar bahwa bahkan untuk jadi orang tua pun harus berilmu, nggak bisa asal nikah lalu udah. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, terima kasih udah sempat pakai mug duetnya karena dia pernah kasih mug duet Nia ini. Kak Dave dan Kak Iwat memang sangat menghargai sesuatu apapun bentuknya. Oh, thank you geng duet tersayang. Your sweet words really move me. Ada beberapa souvenir juga yang belum saya buka nanti ya. Aduh, dari kemarin tuh astaga uban aku. Wow. Ini tapi gemes ya, kalau geng duet pada nanya, ini belinya di mana, ini belinya gimana? Nanti ya, sabar, nanti informasinya. Ini tuh kado dari Nia. Bukan dari tadi siapa satu lagi.
Who the name? Ratna, dari Ratna. Aku nggak tahu bisa apa enggak kita bikin, tapi lucu ya karena sekarang semua orang kan pakai flashcard ya, taruh di mobil. Also ada satu, jadi kemarin kalau yang datang tanggal 14 Februari itu ada satu usulan dari Susi, geng duet, dan Dika suaminya yang menurut aku lucu amat gitu. Jadi waktu kemarin kita bikin stiker duet kan, duet stikernya yang ini. Terus Susi sama Dika itu tempel stikernya di tas. Terus aku bilang, ih lucu amat kalian tempel di tas. Aku juga suka tempel di tasku sih. Terus dia bilang, aku bahkan tempel stiker duet di mobil. Oh ya? Aku bilang gitu. Iya. Terus aku suka bercanda sama Dika. Nanti kita bilang ya sama Om Dave, kita minta bikinin dong stiker duet yang agak gedean untuk tempel di mobil. Supaya apa? Supaya kalau kita di jalan, kalau kita lihat mobil depan, oh tahu nih sama-sama geng duet. Jadi kita nggak ngeresein satu sama lain. Kita bisa klakson, kita bisa diem gitu. Atau katanya bikin pin gitu. Nanti jadi taruh di tas atau taruh di baju gitu. Jadi kalau kita ketemu di jalan kayak geng duet ya, iya aku juga geng duet loh gitu. Jadi kita bisa sama-sama nggak ngeresein, bisa saling bantu. And the most important thing is ya kayak happy aja nggak sih gitu ketemu teman gitu, bahwa misalnya ketemu yang pakai stikernya duet gitu, ketemu di MRT kita bisa teguran, sama nih kita sama-sama geng duet gitu. At least you're not alone. You have a friend who care about you. We are friends through geng duet. Terus aku bilang gini, aduh Susi sama Dika, ide kamu bagus banget. Nanti kita coba realisasikan ya. Dan message-nya Susi sama Dika tuh, iya Om Dev gitu kan. Ini ceritanya kan komunitas biar sama-sama tahu kita nggak pernah sendirian loh. Di duet kita tuh punya teman yang bisa saling nemenin. Pengen gue peluk deh Susi sama Dika itu. Gemes ya? Lebay. Ya tapi idenya bagus kan? Idenya lucu gitu. Biar kita lihat orang yang pakai mobil ada stikernya geng duet. Oh nggak kita resein. Oh sama-sama geng duet nih, kasih klakson deh. Oh ketemu di MRT orang yang pakai badge geng duet. Hey halo, sama nih kita geng duet juga gitu. You're not alone. You have a friend. Oh nggak bisa tuh gue gitu-gituin. Halo, good morning to you. Pagi, gue lagi kepikir sesuatu deh. Apa itu? Gue pingin bawa lo ke Rindam Jaya. Restoran? Bukan, Rindam Jaya itu tempat pelatihan militer. Memang acap kali cara saya membawakan diri seperti kontestan reality show Big Man. Tetapi saya tidak labil. Saya sudah menemukan bukan itunya. Saya sudah tidak nyari. Enggak. Bukan itunya. Sorry. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Random. Gini, bukan masalah itunya, tapi inget nggak lo? Gue pernah cerita soal si ketahanan Malang. Menurut lo gue kurang tahan Malang gitu hidup gue, hanya karena gue bilang idenya Dika sama Susi lucu ya, gemes banget tuh. Juga ada friend in geng duet. Kalau lihat stiker badge di MRT, kalau lihat mobil, gue kurang tahan Malang. Emang hidup gue tempaannya tidak seberat Panji. Memang mental gue nggak sekuat Sherina. Memang pengetahuan gue tidak seluas Najwa. Memang dada gue tidak selapang kepala lo. Tetapi gue tuh keinget sama ceritanya Maria yang kerja di BPJS itu yang kemarin juga datang. Iwet, gini ya. Apa?
Gue mungkin memang tidak ketahanan malang, tapi minimal gue inget bagian mana rahasia identitas geng duet yang gak boleh diceritain. Si Maria itu udah ngomong sama lu kalau dia gak mau disebut dia kerja di BPJS karena dia gak mau digeruduk. Lu sebut mulu si Maria kerja di BPJS. Gue kasih tau sama lu ya, orang yang jabatannya tinggi itu tuh udah maunya diselundupkan identitas white cloth. Kalau kata Harry Potter. Ya, kan Marianya ada Maria banyak. Siapa tuh Maria Untu yang gue omongin. Jatuhnya suara halo-halo di XX1. Ketahanan Malang. Jadi dia Lu cerita. gak usah ngomongin. Lu denger dulu gue. Lu jangan ngomong dulu. Hah? Allah. Tentang ketahanan mental tuh udah paling kuat gue. Gue status tanah girik gue tuh udah hampir setahun. Kurang kuat apa Ya. gue? Lah kan salahnya lu, mau aja. Semua salah gue memang. Lah ini kalau gue mau Iya. sama lu masuk ke Kodam Jaya, gue jadi apa keluar-keluar? Rindam, bukan Kodam. Dia tuh cerita. Jadi kalau perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya, semi pemerintah gitu tuh, mereka setiap 3 bulan kalau gue nggak salah atau berapa bulan gitu, itu mereka ada tuh pelatihan militer gitu. Tujuannya apa? Sebenarnya lebih kepada belajar disiplin, lalu kemudian belajar soal ketahanan tadi kayak gitu. Terus apa namanya? Gue inget juga zaman dulu Net TV kan juga gitu, Bo. Kalau mereka punya batch penerimaan karyawan baru tuh Anak mereka baru. dibawa kalau nggak ke Rindam Jaya ke Cilandak tuh, Cilandak KKO Marinir gitu. Jadi mereka Ada yang mereka belajar soal apa namanya, nggak cuman ketahanan malang atau ketahanan mental, tapi juga kedekatan satu sama lain gitu. ada yang komentar gini, pelatihan militer tapi korupsi tetap jalan. Ya mungkin itu tidak bagian dari ketahanan fisik ya. Itu ketahanan Enggak mental. dong. Tapi Gua ada yang nggak bilang gini, larang. tapi nggak semua BUMN melakukan itu. Ada yang komentar, aku di BUMN tidak melakukan itu. Ya mungkin itu opsi ya, beberapa kantor aja. Jadi maksud lo apa? Itu, Biar aku keluar lebih tough. Lebih tough gitu, kayak lebih nggak mudah meleot gitu, nggak mudah yang baru dibilang gini, aduh lucu banget ya gitu. Nggak apa-apa, masih boleh gitu, tapi kayak oh iya, oke, itu adalah bagian dari hidup, oke, gitu. Tapi lu yakinkan dulu bahwa ketika gua masuk ke Rindam Jaya, yang akan berubah gue, bukan Rindam Jayanya. Ada kemungkinan gue masuk yang akan berubah Rindam Jayanya. Are you ready to take the risk? Anjay. Ini namanya kuat banget ya. Ibarat kata ada emak-emak nabrak truk, yang penyok truknya. Iya, gue Iya, ini benar, kayak benar. putih telur sama kuning telur. Gue ini kuning, saya. Walau sedikit. Bentar deh. Gue Puasa besok kan, guys? nggak tahu. Kemarin memang gue sinca di Hotel Borobudur. Sebelum gue masuk ke penthouse-nya nyokapnya teman gue yang gue sambangi sinca, gue lewat tuh sidang isbat di Hotel Borobudur. Memang beberapa geng duet dadah-dadah di situ, tapi gue nggak masuk dan gue nggak ngikutin sidang isbat. Jadi gue nggak tahu kan yang mau puasa lo. Kayaknya pengumumannya udah datang. Iya. Tanggal 19 hari ini puasanya Muhammadiyah, besok pemerintah besok ya. Jangan bikin keder. Ada yang nanya, Mas Iwet NU ya, belum puasa. Gue ya Allah. Kita ikut pemerintah guys, jadi besok puasanya gitu. Tomorrow, so tonight is taraweh. Tonight is first taraweh gitu. So what did you do on Chinese New Year's Day? Kerja. Aku ceritakan sedikit mengenai Chinese New Year aku ya. Silahkan Dave, silahkan, monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan. Seperti tradisi tahun-tahun lalu, aku pergi cuman ke satu tempat, ke nyokapnya Yogi. Karena nyokapnya Yogi itu udah kayak ibu kan buat kita teman-temannya. Jadi kalau kita, gue tuh kemarin masih syuting ya. Gue tuh syuting, gue udah bilang,
bilang sama nyokap lo, gue tuh syuting, gue baru selesai syuting jam 5. Tentu seperti layaknya emak-emak pada umumnya, udah dikasih tahu gue syuting sampai jam 5. Dari jam 12 nanya mulu 15 menit sekali, selesai jam berapa, selesai jam berapa, selesai jam berapa. Needless to say, gue baru nyampe jam 6 lah. Terus udah makan, aduh gue kekenyangan sekali loh. Tapi gue agak kecewa, gue dari pergi syuting gue udah gini. Lu tuh suka lapis cempedak nggak, Iwat? Hah? Kan Lapis biasanya cempedak apaan sih? gini, kan kalau tahun baru Cina itu biasanya ada kue lapis kan, dan biasanya kue lapis itu prunes. Iya kan, manis-manis, lengket-lengket. Nah, tahun lalu gue nyobain lapis cempedak dan hidup gue tidak pernah sama semenjak saat itu. It totally changed my palate. Itu lebih enak luar biasa rasanya, asam manis tangy dari lapis prunes yang cuman manis doang. Lapis cempedak tuh aduh pulennya wet, aduh asoy banget. It's so good, it's so good. Jadi gue berharap di rumah Tante Dewi semalam ada lapis cempedak. Nggak ada. Ya udahlah ya. Jadi gue agak, ya udah deh gue makan lapis yang biasa. Ya ada babi hong, hidangan-hidangan B2, terus pindang, harus ada pindang, ada bakso ikan, standar lah ya, all the Chinese itu. Terus kita makan salad yang mesti diangkat jadi berantakan. Lo sekali lihat kan, geng duet ya, kalau Chinese New Year itu di restoran-restoran ada salad yang harus diangkat. Dan gue baru tahu ya Iwet, itu tuh harus gue tuh kan selama ini kalau makan salad yang gue angkat-angkat itu, gue nggak mau terlalu berantakan. Ternyata filosofinya menarik deh. Itu harus sampai berantakan, Wet. Katanya simbol that itu kan simbol rezeki ya. Harus sampai berantakan. Terus yang berantakan di meja itu nggak boleh dibersihin. Sama yang keluar dari piring itu nggak boleh dimakan. Sama hidangan yang di piring itu nggak boleh dihabisin. Kenapa? Karena rezeki itu harus bagi-bagi, nggak boleh rakus. Harus disisain buat orang lain. Bagus ya? Kok gini? Oh gitu. Iya. Jangan dihabisin. Yang jatuh nggak boleh diambil. Harus disisain. Nggak boleh rakus. Lucu ya? Gue gini, oh menarik amat gitu. Terus gue makan durian. Oh. Udah deh gue pulang jam 9 malam. Itu ada di film yang judulnya adalah Hari Yang Kita Tunggu. Oh, film Indonesia ya? Iya. Siapa tuh yang? Ada di Yang main YouTube, siapa? film pendek dalam rangka Tahun Baru Imlek Cina. Festival. Imlek Oh, Festival. lucu banget. Iya, itu ada diceritain di situ semua. Kenapa harus pakai baju merah? Terus Yusheng, warna-warnanya kan warna-warni ya Yusheng ya? Iya, warna-warni. Iya, ada warna-warni. Terus kenapa menjaga tradisi itu penting? Semua ada. Itu ada di YouTube. YouTube-nya ada di Imlek Festival. Cari aja gitu. Imlek Festival. Oke. Ntar aku cari. Aku suka tuh nonton yang begitu. Ada artinya semua. Aku suka tuh belajar-belajar begitu. Katakan namanya gue anak A4 ya. Jadi so cute. Kenapa sayang? Ada apa lagi nih? Si paling Cina ya sekarang ya. Berusaha mendalami banget nih, kelihatan nih. Tahun lalu Imlek nggak terlalu begini sih, mendalami banget. Yusheng tuh artinya apa? Ada harus diangkat tinggi banget, biarin dia jatuh berantakan, jangan dibersihin. Nggak ada tuh tahun lalu tuh, nggak ada. Nggak ada tuh ya. Tahun ini tuh kayaknya mendalami banget, kayak semua tuh, pokoknya Imlek, gila, si paling Imlek deh pokoknya ya. Ya, si paling Yusheng, si paling Imlek ya. Ya nggak apa-apa. Pas semalam Yusheng aja rupanya kan harus dibacain urutannya. Tante Dewi juga udah gitu. Kamu belajar, ayo bacain. Gue gini, aduh gue nggak bisa. Kemarin pas siaran aja si Iwet bilang gue pronunciation gue nggak bagus. Makanya belajar. Ayo latihan dulu di sini mumpung nggak ada yang ngatur-ngatur. Ayo belajar. Nggak ada, tahun ini tante aja dulu. Terus lo udah belajar ngucapin?
Udah, tapi gue nggak akan ngucapin di lo karena lo galak. Lo bukan guru yang manis. Aku nggak bisa digitu-gituin. Tapi did you all notice geng duet ada yang lewat bundaran HI nggak kemarin pada saat Cynthia? Lu Ada lewat apa, nggak? Dave? Lewat nggak? Lewat kan gue kemarin lari 8,88 kilometer. Oh iya, coba mungkin biar KitKatnya enak ya. Jadi gue nggak pesan pick me. Bisa nggak sih lu ceritain apa yang lu lihat, Web? Kenapa Di bundaran gini, di bundaran HI yang nanti akan ada billboard duet berikutnya, di bundaran yang pas buletan itu loh, di depan Plaza Indonesia, ada kegiatan Imlek loh, ditutup jalan. Oh ada, iya. ada panggung musik, ada festival lampion, ada jajanan-jajanan. Ya bukan jajanan sih, tukang sepeda kopi jago aja pada nongkrong ya. Gua nggak tahu itu disebut sebagai pusat jajanan apa enggak. Gitu, ada ada barongsai, ada gitu. Seru ya? Jakarta berhias atau itu Plaza Indonesia sebenarnya ya? Itu bagian dari Pekan Imlek Nasional, bagian dari Imlek Festival. Oh, aku lihat tuh iklannya ada wajah kamu. Lucu ya, kamu nggak cerita loh kalau nggak ditanya. Kamu kan kemarin ke Hotel Borobudur ya? Iya. Iya. Kamu lihat nggak di lapangan Banteng juga lagi berhias? Udah gelap Pak waktu aku lewat. Nggak lewat kan? Aku masuknya tuh dari Gambir, jadi nggak muterin lapangan Banteng. Soalnya lapangan Banteng, it used to be my playground sih. Iya, aku tahu itu. Nanti ada perayaannya minggu depan. Oh, Cap Gomeh dong. Iya, belum dong. Cap Gomeh kan 15 hari. Oh, 15 hari ya, iya. Gue nggak boleh potong rambut nih sebelum Cap Gomeh. Gitu. Berarti nggak boleh keramas, nggak boleh bersih rumah, nggak boleh potong rambut, nggak boleh. Mungkin potong lo boleh kuku. gak sih biasa aja. Gue tuh heran deh. Mungkin lo tuh kayaknya enak banget sama gue. Perasaan waktu dulu lo, waktu 5 tahun lalu lo mendadak mendapatkan panggilan kehidupan bahwa lo adalah Cina. Gue biasa aja. Gue dukung kemajuan karir dulu dan perkembangan diri lo. Bohong. Setahun. Bohong. Abis itu lo ngajak ribut. Nah ini lo belum setahun udah ngajak gue ribut. Udah, lu udah setahun lebih. Tapi kan gue baru tahu kalau gue tuh punya turunan Cina. Gue tuh ada turunan Cina. Gue sembur lo kalau deket. Ada lagi lo sekarang berasa lo punya turunan Chinese descendant. Hah? Nenek moyang gue tuh dari Mongol. Serah lu mau bilang nenek moyang lu dari Mongol. Lu temenan sama Mongol, bukan nenek moyang lu dari Mongol. Aduh gue capek deh hidup. Capek banget gue, ya Allah. Ada lagi. Tapi lu tuh emang bener-bener ya. Lu dulu kan gue sempet dibilang Iwan mah kayak spons. Kalau dia deket sama ini nanti dia jadi begini. Kalau dia deket sama itu nanti dia jadi begitu. Tapi kalau setelah gue lihat-lihat, lu lebih parah daripada gue loh. Gue kan bunglon. Gue tuh Linda Evangelista. Oh, Ini kenapa mati? Halo? Halo? lagi ngeliatin ini gue. Kenapa dia tiba-tiba ini ya? Aduh, Kayak hari-hari nggak- problem lu sama gadget. Gitu. Tapi itu aku suka kembali ke itu ya, maksudnya gue tuh suka ke idenya Susi sama Dika ya. Terserah dia lo mau bilang gue bushy dan kurang kuat mental. I think message-nya Susi sama Dika tuh aku suka karena gini, we live in a very lonely world now. People are getting lonelier.
kita tuh cuman sibuk sama diri kita aja, menavigasi kehidupan. Yes, karena navigasi hidup zaman sekarang tough. Tapi let's not forget kalau kita ini makhluk sosial gitu. It's nice to know that you matter for somebody. Dan kalau Susi sama Dika bilang, at least kalau kita tahu, gue pakai badge duet, lo pakai badge duet. Kalau kita ketemu di jalan, just a pat on the shoulder. Hey, gue sama lo kayak lo. Gue suka ngedengerin duet juga. Oh, gue sama lo. Let me know kalau lu butuh apa-apa ya gitu. That lu punya teman di luar sana, that you are not completely alone. It struck my heart gitu. Ah, benar juga ya gitu. Oke, gitu. That's all. That's what we need. That's what the world need. A friend. That's what community. Apalagi salah. Ada yang bilang gini, Dev sekarang mirip Sofia Lacuba ya. Terus ada yang ngomong lagi, enggak, miripnya sama Bella Safira. Dua-duanya cantik. Aduh. OMG. Sebuah kemiripan. Aku kemarin ketemu idola aku, tebak siapa? Lulu Tobing. No. Doni Damara. No. Gue bantu. Oke, gue tahu. Oke, bantu. Kasih clue. Dia age bracket yang lu suka dan lu gila-gilai. Hah? Age bracket? Oh, berarti muda nih ya? Muda. Siapa? Owen. Siapa? Umi Kwari. Oh my god, Umi Kwari. Hadir lagi Umi Kwari. Terus dia bilang apa Umi Kwari? Dia kata apa? Coba gue tanya. Gue syuting sama Umi Kwari. Ternyata ya, gue tuh awalnya sempat kaget. Dia kan kalau datang syuting tuh ditemenin emaknya. Tentu gue suka lupa dong ketika si ibu itu datang, gue suka lupa ini ibunya siapa, gue belum lihat anaknya. Nah si ibu ini selalu kepada siapapun. Ternyata kalau ketemu, nah kemarin ketemu gue juga dia gitu. Gimana anak gue makin cantik kan, centong kan sekarang anak gue. Terus gue terakhir ketemu ibu ini kayaknya dia nanya gitu juga deh. Gue tuh mau ngomong gini, anak lu siapa, gue nggak inget malih. Kalau ketemu gue mendadak makin centong kan anak gue sekarang. Centong kan, centong. Gue tuh sambil gini, anak lu siapa bu? Pas gue nengok, Kadep. Oh, emaknya Umi Kwari. Jadi dia tuh selalu ketemu siapapun nanya gitu. Centong kan anak Eke? Centong kan? Cantik kan Umi? Cantik dong. Terus gue bilang, Umi, gue tuh nonton lu loh waktu The Founders. Kak, masa sih gitu? Masa sih kak? Pantes di Threads itu ada dibahas tuh. Umi, di Threads. Lu mainan Threads nggak? Main. Umi dicariin Om Dev. Gue pikir si Om Dev nyariin di mana. Lu emang ngomong di mana sih Om? Di siaran aku, di siaran duet aku. Elah, nyampe lo ke Threads lo, orang-orang pada nyariin aku di Threads gara-gara katanya Om Dev nyariin Umi. Iya bener, gue bilang ini gue sengaja lo nahan-nahanin ngantuk nunggu sampai malam gara-gara gue nonton lu Umi. Lu kenapa nggak tampilnya lebih cepet sih Umi? Lu bilang dong sama pengisi acaranya lain kali nggak boleh begitu. Lu ditaruh di belakang, gue udah ngantuk nungguinnya. Oh, aduh Kak Dev, my love. Umi Kwari. Terus lo udah bilang belum, Umi bikin konten bareng dong gitu, udah. Gue bilang, Umi kapan-kapan jadi tamu dong di podcast aku. Ih, ngomongin apa tapi? Aku mah udah begini doang. Ih, ngomong apa aja deh Umi, mau nggak? Mau dong. Kalau untuk Kak Dev, aku apa juga mau. Bener? Iya, terus kemarin gue cerita, Umi, kemarin gue bikin event off air, tamunya Panji. Ih, aku nggak diajak. Mau. Nanti next time kamu ya? Iya. Umi Kwari. Puas. Tapi kok lo nggak minta mau bikin konten sama dia? Lupa aja. Gimana sih? Kan dalam kepala lo sibuk minta supaya lo masuk ke dalam si kontennya adik-adik. Lo udah ketemu orangnya lo kagak minta. Abis itu orang diubek-ubek suruh ngejar. Lupa gue, Umi kemarin gue sibuk ngerumpi karena dia tiba-tiba ngomongin sesuatu yang menurut gue menarik. Aduh, gue pengen denger Umi gitu. Jadi gue sibuk ngerumpi sepanjang sebelum kamera nyala. Ngerumpiin apa?
Gue banyak bertanya mengenai kehidupan dunia komedi di panggung. Oh, lu jadi mau switch pivot jadi stand up comedian? Lu mah belum ngomong sama si Panji kalau suruh ngajarin gue, kayaknya lepas aja dia si Panji mah. Dia bilang ayo, dia bilang gitu katanya. Gue mau, gue apa juga mau, gue menjamin, gue lebih tertarik jadi stand up daripada lu suruh gue ke rimba sasana belantara Lukar itu militer. Rindam Jaya. Ya itulah, tolak dalam nama Yesus. Ditolak dalam nama Yesus. Lu bisa survive nggak kira-kira tapi kalau misalnya lo masuk ke Rindam Jaya? Mereka bisa survive nggak ketemu gue? Mereka bisa, insya Allah. Kuat nggak? Kuat, insya Allah mereka. Jangan nanti kalau ada apa-apa gue yang disalahin. Berani ambil resiko. Gila banget. Gue mau bahas ini, Iwat. Boleh nggak sedikit aja? Boleh nggak? Nggak usah ditanya, bahas aja. Gue bilang enggak juga pasti lo bahas kan? Lo agak lama ya tektokan hari ini, kurang tidur ya lo ya? Beban berat. Kemarin kan lari, udah seger dong. Jadi gue mau cerita ini. Oke, silakan. Gue agak sedih di akhir pekan kemarin, Iwat. Gue memang bilang sama lo, gue pengen jadi terkenal lagi. Tapi kayaknya mental gue belum siap-siap banget deh, Iwat. Kenapa tuh? Kan lu seneng kemarin pas Josh Groban lu diajak foto banyak orang. Betul, tapi kan dikenal orang itu ternyata nggak cuman manisnya doang ya, Wet. Iya dong. Gini, gue kan belum pernah viral ya. Kan karena duet gue jadi ada beberapa konten viral. Nah, virality itu ternyata nggak semua orang seneng ya. Komentar orang ketika konten kita viral itu nggak semuanya manis ya. Dan I learned kan waktu podcast gue sama Andini Effendi itu yang nonton banyak. Mungkin bisa disebut sebagai viral. Potongan reelsnya di TikTok sama di Instagram itu kan yang nonton banyak, di-share banyak orang. Mungkin bisa disebut sebagai viral. Iya kan? Diomongin banyak orang. Tetapi saya senangnya waktu konten podcast Andini Effendi komentarnya positif. Jadi gue happy. Happy ya ternyata yang disebut viral ini rasanya. Nah kemarin kan gue jadi tamu di podcast Kumpul Leaders. Membahas mengenai personal branding pekerjaan. Profesional personal branding ya. Terus gue sebenarnya lebih kepada fashion kan kalau yang kemarin itu spesifiknya. Salah satu kan payung besarnya personal branding. Cara paling mudah dari personal branding adalah dari outlook appearances dong. Outlook appearances berarti fashion. Jadi dibahaslah fashion sama gue, ya. Terus sebelum mulai William sama siapa namanya? Dwina sama Dina bilang, Om Dev, kita tuh di podcast kita nggak pengen komentar yang normatif, yang sopan-sopan aja. Kita pengen kontennya itu pedes, tajam. Oke, gue bilang gitu. Jadi jangan ditahan dong ya. Lo ya. Jangan ditahan ya apa adanya. Bisa gue. Lu minta gue komentar pedes, tajam, gue bisa. Jadi lu perhatiin ya, konten gue itu kalimat gue tuh pendek-pendek dan tajam-tajam. Karena gue nggak tahan-tahan. Gue pikir ya udah lu maunya begitu. Terus sepanjang ngobrol juga mereka gini, aduh banyak banget ini yang bisa diklip, aduh yakin banget ini pasti akan rame. Ya udah, gue diem aja dong. Terus kan mereka naikin kan potongan semenit sampai 3 menitnya. Di salah satu potongan semenit yang gue collab itu, potongan semenit kan lo nggak dapat konteks utuhnya ya, Web. Bo abis lo gue di kolom komentar sama di DM orang. Rata-rata tuh komentarnya gini, siapa dia ngatur kita cara pakai baju? Apa urusan dia?
Dalam hati gue gini, kenapa jadi urusan saya? Karena ini podcast, saya ditanya, yang kamu dengar adalah jawaban dari pertanyaan. Saya nggak bilang itu urusan saya sih, cara kamu berpakaian seperti apa. Tapi saya jawab karena saya ditanya, namanya podcast. Kalau ditanya saya nggak jawab, namanya apa? Pantomim dong. Sama, gue tuh sampai komentar gini, hai teman-teman, terima kasih untuk komentarnya. Ada baiknya nonton konten fullnya dulu deh sebelum mengambil kesimpulan. Karena komentarnya tuh gini, ya enak dia punya duit. Gue tuh padahal ngejelasin di podcastnya utuh loh, Wet. Terus dia gini, lu cuman komentar doang tapi nggak memberikan saran. Sarannya ada di 1,5 jam kontennya sih. Di 1 menit itu memang nggak ada saran apa-apa. Terus ada yang bilang gini, beda zaman Om Dave, zaman anak sekarang udah nggak kayak begitu. Jelas ada satu yang paling dek gitu di gue gini ya. Dia bilang dia nggak kenal gue, tapi dia bilang gini, untuk orang yang personal brandingnya tiap hari menjadi orang yang berwawasan, woke dan menghargai perbedaan, si Dave ini cukup terbukti. Si Dave ini komentarnya dinosaurus banget ya. Dalam hati gue gini, katanya lo nggak tahu gue, tapi kok lo tahu personal branding gue tiap hari di siaran. Oke, tapi gue pikir ya udahlah ya, gue nggak terpancing, gue diem aja. Gue tuh cuman gini, satu yang gue sadari adalah, lo sambil nge-tap ya, satu yang gue sadari adalah, mungkin gue udah ngomong terlalu panjang sehingga lo bosen, bahwa orang itu emang lebih seneng nonton konten yang semenit dan mengambil keputusan cepat tanpa nonton konten yang 1,5 jam. Oke. Udah. Boleh saya bicara dan menanggapi? Boleh. Sedikit lagi, satu kalimat lagi ya. Oh belum, oke. Bener 1 kalimat ya? Ya. Janji. Yes. 1 kalimat, jangan beranak pinak kalimatnya. Jangan ada kalimat turunan. Oke? Janji. Bisa? Yes. Bisa. Tepati. Oke, Tepati. coba. Ayo. Ya, sama. Satu hal, orang kalau nyerang, kalau mereka udah nggak tahu cara nyerang lagi, pasti nyerangnya ke fisik sama karakter kan. Gue sih udah kebal deh gini, dasar batu bot itu gue diem aja. Gue tuh cuman gini loh, bagian yang paling katanya cuma 1 kalimat. Bagian yang paling sedih adalah, apa urusan lu ngatur baju orang? Oh, oke. Lah karena gue ditanya doang, Bo. Kalau nggak ditanya gue nggak ngatur loh. Iya. Oke. Apa komentar lu, Iwan? Nomor 1. Sebelum gue menanggapi, nomor 1 adalah geng duet coba untuk bisa menanggapi dengan lebih bijak, dan coba untuk bantu menanggapi dengan lebih, bukan bijak ya, lebih ibaratnya apa ya, jangan gini, ini kan sekarang kita ada di kolamnya kita kan ya, bener nggak? Kolam kita tuh geng duet ini kan ya udah semuanya bolonya kita ya, bener nggak? Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semua pasti bela kita. Apapun yang terjadi, lo mau kayak gimana pun, lo pasti akan dibela sama geng duet, betul? Ya, sehingga yang terjadi adalah lo akan selalu merasa benar. Bener nggak? Nah, sekarang kita nyambung. Ini sebenarnya sesuatu yang juga pingin gue bahas. Dari kemarin tuh gue kepikiran banget soal ini, bahwa semakin lo terkenal, itu semakin atensi, exposure akan tertuju ke lo. Ya, gue pikir lo udah cukup paham dengan itu. Ini tuh nyangkut dengan kenapa gue kalau ngomong hati-hati banget sekarang. Karena gue tahu kayaknya 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan terakhir tuh konten kita selalu viral. Di situ gue lebih berhati-hati bicara sekarang. Gue sampai susah tidur loh. Gue tuh kayak ternyata gue belum siap-siap banget ya viral. Gue beberapa hari kepikiran, gue sampai minum pembantu gangguan sulit tidur itu, insomnia. Untuk semalam. Oke, terus lanjut. Nah, terus dari situ gue lebih hati-hati
kalau ngomong. Dan kalau ngomongin soal podcast, ketika gue hadir di podcast tuh, atau gini deh, kita ngomong kayak gini, gue pikirin gitu omongan gue supaya apa, kalau misalnya di klip, dipotong, itu nggak ada yang salah. Tapi kan gue jarang. Nah, latihan sih memang. Cuma itu yang gue bilang kayaknya bahwa sekarang tuh ketika tampil tuh gue lebih mindful gitu, lebih hati-hati. Iya sih. Gitu. Terus satu lagi, ini sebenarnya juga nyambung dengan yang gue bilang. Lu udah siap belum kalau doa lu dikabulin? Iwet, waktu lu ngomong gitu lu nyindir gue ternyata. Enggak, itu tuh gue kepikiran gitu karena gue tuh gara-gara konten at least itu gue gini, anjrit, nih efeknya panjang pasti nih konten ini. Waktu itu kita bikinnya lucu banget, ketawanya kayak orang gila. Tapi kan we are being authentic. Well, at least I was being authentic myself. Nah, ternyata ketika lo menjadi orang terkenal tuh lo nggak bisa segitu otentiknya, Dave. Kalau gue tetap pengen otentik, tapi juga tetap pengen terkenal. Nah, nggak bisa ternyata. I'm so sorry. Aduh, gue pikirin nanti deh itu. Agak susah loh buat gue tuh untuk mikir dulu sebelum ngomong. Nah, itu dia. Lo tau nggak? Karena Gue belajar ini dari mana? Raisa. Ayu Dewi. Ayu itu sangat dipikirin, tau nggak lo sebenarnya? Makanya dia banyak diem tuh sebelum ngomong. Iya. Dia tuh jeda dulu, lu perhatiin deh. Dia jeda dulu selalu sebelum dia jawab, sebelum dia ngapain. Karena gini, Dave. Karena gini, masyarakat kita nggak masyarakat kita. Dunia ini kan majemuk. Dan nggak semua orang kan bisa menerima kita, kan? Bener nggak? Mungkin gue harus cari tipping balance yang tepat ya, Iwet ya. Maksudnya gini, bener. I have always pride myself to be a very authentic person gitu. I do not want to alter myself just to please the whole world. Sampai ada yang bilang gini, jangan dinormalisasi lah orang-orang kayak gini. Bagian mana yang usaha gue menormalisasi orang-orang kayak gini tuh kayak apa gitu. Segini, nggak mau sedikit lebih maco, nggak mau. I spend 48 years of my life trying to accept who I am, and now finally I am at ease at myself. Why would I want to be somebody else? Jadi mungkin gue harus cari tipping balance yang kalau ngomong gue harus agak sedikit lebih menjelaskan konteksnya 2 menit sekali. Iya. Baiklah, saya menjawab karena saya ditanya ya. Enggak. Sebenarnya gini. Pendapat saya ya, saya utarakan karena diminta ya. Boleh saya bicara? Or sometimes you just keep things gray. Kayak podcast bapak-bapak itu dong. Yang kecuali ke kiri enggak, ke kanan enggak. Kecuali normatif. Kecuali lo ready untuk dihujat. It's okay kalau lo ready, tapi kalau lo nggak ready, then makanya gue tuh sepanjang gue kepikir, gue sampai nggak bisa tidur, Wet. Gue tuh kan kalau udah nggak bisa tidur, gue I play over and over komentar dan pemikiran gue di kepala gue. Lo pernah begitu nggak sih? Lo sebel sama sesuatu, lo pikir lo udah selesai ampasnya, tapi saat lo mau tidur, you replay it over and over sampai akhirnya jam tidur lo lewat. Gue tuh, that's me.
Dan ketika itu terjadi ya, gue tuh mikirnya gini, gue harus ngobrol nih kayaknya sama orang-orang yang terbiasa viral tapi bisa lenggang kangkung. Maya Estianty, Ahmad Dhani, you know, people like that gitu. Siapa ya orang yang biasa kena kasus, kena viral tapi lenggang kangkung. Deddy Corbuzier, all the stuff gitu, yang all the names yang terkenal gitu. Gue gini, kok bisa ya mereka tidur ya diomongin orang gitu, kok bisa ya viral negatif gitu. Hebat loh mereka tuh, ketahanan mentalnya luar biasa loh. Makanya Rindam Jaya, udah gue bilang. Sekalian ya, gue cuma mau ngasih tahu. Maaf, geng duet. Gue dikit lagi boleh nggak? Yaudah lanjut. Nggak, kadang-kadang ini harus diomongin menurut gue, karena nggak bisa terus-terusan kita mendengar, kita diangkat terus sama bukan kaum tapi sama geng kita. Itu menurut gue nggak baik. That's not a good friend. Duet itu adalah comfort zone buat gue. Gue tahu people like me here. Jadi I can do anything, I can say anything gitu. Yes. Sementara di luar sana, di dunia sana, Dave, nggak semua orang suka sama lo. Yes. Ini yang nonton kita 4.300 orang. 4.300 orang suka banget sama kita. Tapi kan ada 200 juta penduduk Indonesia. 4.300 cuman berapa persennya, Dave, dari 200 juta? Bener nggak? Satu lagi, mau suka nggak suka, mau nggak mau, uang kita bergantung loh pada komentar dan sentimen dari sisa dari 4.400 orang itu. Dalam artian, brand mau tap in sama kita, klien mau hire kita. Yang 4.400 ini cuma 1%, cuma 0%, 0, sekian persen. Yang sisanya kalau ngomong sentimennya jelek tentang kita, batal loh nanti. Bener nggak? Ini nyebelin banget deh. Loh, but it's true. Gue akan selalu ngasih ke lo kenyataan-kenyataan hidup. Geng duet sih pasti akan selalu ngebelain lo, lo akan selalu dianggap paling oke, paling bagus, paling lucu. Oke, kalau gitu Mbak Wati cari podcast lagi, gue mau jadi tamu, gue mau latihan public speaking, cerita di podcast yang nggak comfort zone gue pengen tahu seberapa jago gue akhirnya menemukan tipping balance gitu. Ini juga it's a geng duet, maaf ya, aku tuh kemarin Sinca dan abis acara duet itu aku nggak terlalu banyak pegang handphone karena mata gue udah capek. Jadi kan beberapa waktu lalu, inget gak sih Iwet, yang ketika gue bilang, aduh gue menemukan obat yang bisa, suplemen yang membantu tidur gue. Kan gue lupa merek, lupa nyebut mereknya. Jadi geng duet itu DM satu-satu nanya. Jadi gue pikir gak bisa balas satu-satu. Aku kasih lihat, aku udah siapin. Ini namanya Insolven. Ini tuh produknya salah satu geng duet juga. Yeah, it helps me when I have difficult time sleeping. Ini tuh isinya adalah natural ingredient, helps relieve trouble sleeping. Nah, dia itu ada ekstrak rafuma, fungsinya membantu menenangkan sistem saraf. Jadi lo tau gak sih, jadi dia nggak tiba-tiba bablas tidur gitu loh, Wet. Jadi sistem saraf kita tuh dibikin relax dulu, iya kan? Nah, waktu sistem saraf kita relax, pikiran lo lebih relax, serotonin lo stabil. Nah, serotonin kan, iya kan? Hormon yang mood, siklus tidur, serotonin kan? Iya. Betul. Jadi ketika lo tidur lo sleep well. Iya, satu hal guys, ini bukan obat, ini jamu. Tuh, ada labelnya. Kelihatan nggak? Ini tuh jamu. Jadi ini bukan obat. Jadi ini bukan obat keras. Satu strip. Lu bisa minumnya cuma 1 atau 2 kalau lu butuh. Gue sih 1 ya. 1 gue udah 30 menit, 60 menit sebelum tidur. Ini bukan obat ya. Ini suplemen. Betul. 30 menit sebelum tidur gue minum itu. Dan gue bisa merasakan sistem syaraf gue calm down. Terus gue mulai lebih relax. Dan gue gak menyerah pada rasa kantuknya. Gue ikut ke dalam rasa kantuknya. Besok pagi go, screenshot. Tadi ada yang bilang
Boleh tunjukin nggak Kak? Mau screenshot? Monggo. Gue aja Tuh. punya lu kebalik. Oh ya udah, oke, atur deh. Tuh, maaf ya kalau nggak DM satu-satu ya, dijawabnya di sini aja ya sayang. Belinya di e-commerce. Murce. Iya, yang paling gue suka dari sini adalah dia ini soalnya merilekskan si sistem syaraf lo, sehingga tidur tuh bukan cuma tidur, tapi lo masuk ke deep sleep. Itu yang paling penting sebenarnya, sehingga bangunnya itu nggak drowsy, nggak keliengan, nggak. Kadang-kadang kan kalau lo minum barang-barang sejenis itu seperti itu kan, lo bangunnya drowsy, agak keliengan segala macam. Kalau ini nggak, karena yang dia bantu adalah sistem syarafnya gitu, sehingga dia bisa meningkatkan kualitas tidur lo. Betul, itu yang ditanyain. Apakah Insolven membantu meningkatkan kualitas tidur? In my case, yes ya. Makanya judulnya Sleep Well. Iya, ini sebenarnya tadi ada banyak yang nanya kan, Kak Iwet, udah mau puasa nanti rutinitas tidurnya gimana? Good question, karena itu adalah salah satu hal yang selalu jadi problem tuh pas lagi puasa. Lu kan mesti bangun jam 3 ya, karena 4:30 kan udah imsak. Terus abis lu mesti bangun jam 3, kadang-kadang ketika lo sampai rumah, lo ibadah segala macam, taraweh tuh baru selesai jam 9. Jam 10 baru tidur, bangun jam 3. Nah, kalau misalnya lo nggak bisa masuk deep sleep, Insolven lah. Gitu. I tried this. Aku bagi-bagi kan, biasa dong kan, kalau teman kan punya penemuan baru #racun duet, gue udah cerita dong ke teman-teman gue. Jadi gue bagi-bagi, cobain. All of my friends love it and they got the benefit, karena katanya bangun tidurnya mereka juga seger, nggak kelihatan. Gitu, Mas Dev. So, good point mengenai bahwa di luar sana tidak semua orang suka sama gue, dan gue harus mempersiapkan mental gue memang. Dan I kind of feel it ya Iwet, ketika gue syuting podcast Kumpul Leaders itu, gue tuh gini, oke, ada beberapa poin ini yang kayaknya kalau itu ditayangkan ada kemungkinan gue diserang orang. Gue tuh intuisi gue udah berkata begitu. Jadi ketika itu terjadi, setengah diri gue tuh udah gini, see it happen gitu. Cuman yang lupa gue persiapkan adalah ketahanan mental untuk menghadapi iya. Tapi walaupun gue makan dalam, minimal gue berhasil menahan jempol gue untuk menjawab satu-satu. Gue boleh jawab satu lagi nggak? Ya. Ada satu temen gue yang ketahanan mentalnya mengenai begituan tuh kuat banget menurut gue. Yaitu? Luna Maya. Dia paham sekali tuh bahwa, karena dia termasuk tipe yang kalau ngomong kadang-kadang suka nggak dipikir, langsung ngomong aja gitu. Dan gue udah berkali-kali kayak, tahan dikit, kenapa harus diomongin gitu. Terus dia bilang, tapi kan, terus dia diam gitu. Ya udahlah, udah kejadian, udah kelempar juga keluar. Dia akan menanggapi itu dengan nomor satu adalah, ya mungkin karena udah saking banyaknya ya, sampai akhirnya di titik dimana dia ya udah diterima aja. Diterima. Dia selalu beranggapan bahwa ini paling lama 2 minggu lah, dan setelah itu akan baik-baik lagi semuanya. Nah, mental itu sebenarnya harus lo siapin kalau lo mau bertahan dengan seperti ini. Kayaknya gue akan dua-duanya. Gue akan mempersiapkan mental itu ya, mempertebal kuping gue. Gue nggak usah baca-bacain deh komentar-komentar itu gitu ya. Gue baca komentar dari geng duet aja. Yang kedua, ya gue juga harus belajar menyesuaikan lah ya. Maksudnya I want to find the balance of being truthful, being authentic, tapi nggak hurtful mungkin ya. Sama satu lagi, orang-orang yang seperti ini tuh kadang-kadang suka digunakan loh, Dev. Nah, teman gue kan, gue bercerita sama teman gue ya, dia ngebongkarin satu, dia bilang gini, these are not real people. Kok gini maksudnya? Itu yang menggiring komentar-komentar lo itu, yang dari tadi ngejawabin terus manas-manasin, those are not real accounts. Oh, oke. Cuma tetap gini, jangan berlindung di situ juga, Dev. Karena maksud gue digunakan tuh gini,
akan dicari nanti omongan-omongan lo ketika butuh pengalihan isu. Oh. Hah? Gimana maksudnya? Nah kan, makanya ini sebagai si paling orkestrator gue ceritain. Kan rekaman kita tersebar di mana-mana, bener nggak? Iya kan? Ada ini siaran pagi kita tayang di Pusaka 9, tayang di Waktu Indonesia Meracau. Lo ada di Andini Effendi, ada di Kumpul Leader, ada di ini, ada di itu. Udah ketahuan nih. Suka ngablu nih dia nih. Kalau ngomong suka nyablak nih. Dicari, dipotong, disebar. Bukan sirik. Ditunggangi. Sengaja dipakai jadi peluru buat ngalihin isu. Aduh capek ya. Makanya gue kata, lu ketika bilang lu pengen jadi populer tuh begini, are you ready? Are you really ready? Populer kan artinya disukai dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Selalu ada dua. Bagus sekali itu ya. Gila najis. Itu yang gue bilang sama lo, nggak bisa hitam putih dunia kayak sekarang ini. Aduh, lo membuat kompleks segala sesuatu yang gue inginkan dan gue ucapkan, Dewet. No, I'm just being realistic, but it's the truth. Aku nggak mau sekantor sama kamu, capek. Menarik ya? Enggak. Menarik. Lu aja Menarik. sono. Ogen. Apa ya kalau ngomong sama brand, wah lebih pusing lagi tuh. Aduh enggak deh, lu batas-batasin deh obrolan-obrolan kayak gitu. Pokoknya gue mau obrolan ketawa-ketawa aja ya. Yang gue nggak mau pikiran dan otak gue yang nggak seberapa ini tuh dicemari sama apalah strategi pengalihan isu lah, apalah orkestrasi lah, apalah pedut semua. Capek. Aku cuma mau ketawa-ketawa aja. Buku apa lagi nih kalau boleh tahu? Mau pamer kayaknya. Tadi udah aku pamerin. Ini buku kado dari Ratna, geng Duet. Katanya. Ini apa tuh? One Positivity Every Day. Lu gue bacain ya satu ya untuk hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? Februari ada tanggalnya. Tanggal 18 Februari. Gila loh, gue tuh semalam makan durian musangking sampai pagi ini gue masih buran-buran durian. 18 Februari ya? Jadi ini bisa dipakai 3 tahun. Kalimatnya gini hari ini. When life gets hard, I can remind myself that titik. Selesaikan kalimat itu. Kaiwet duluan. Coba sekali lagi, diulang lagi sekali lagi. When life gets hard, I can remind myself that bentar, gue takut grammarnya salah. That this will pass. Oke. This too shall pass gitu ya. Cobaan apapun dalam hidup pasti akan lewat gitu ya. Gue tulis ya gue ya. Gue 2002. Kalau gue ya, when life gets hard, I can remind myself that I am strong. Gila. Ya kan? Iya. Pensilnya repot, iya emang. I am strong. Oke. Cute ya? Iya. Gue nanya deh, lo boleh nggak sih berhenti mikirin omongan orang lain? Oh, nggak bisa. Karena Bener ya? suka nyampe, suka kedenger. Emang lo nggak pernah dengerin omongan orang? Nggak pernah. Gue ini podcaster, Web. Gue nanya, terus orang jawab, gue dengerin. Emang mendengarkan itu kayaknya bagian dari hidup nggak sih? Lu nggak bisa selective hearing ya? Nah, gue belum bisa tuh cancel noise kayak di earbud.
Gue harus belajar, memang nggak semua omongan orang gue dengerin. Gue tuh gampang sekali sih. Aduh, ini jangan sampai disalahgunakan ya. Gue tuh audio visual gue itu cepat banget, Wet. Jadi makanya gue tuh cepat banget dihipnotis, Wet. Makanya gue meditasi tuh cepat banget. No, seriously. Iya, Makanya gue kalau pujian penyembahan itu gue harus denger, karena gue harus ada lagu, gue harus ada bimbingnya. Guided meditation tuh gue cepet banget. Gue hipnoterapi, aduh, gampang psikolognya ngerjain gue mah. Baru kalimat pertama, Dave, ambil nafas dalam, gue udah. Kayaknya itu yang mesti lo pelajarin deh. Kalau misalnya lo masih tetap ingin jadi populer terkenal ya. Oh, itu masih. Ya, itu kayaknya salah satu hal. Lo tau nggak belajarnya dari mana? Dari mana? Belajar meng-cancel suara orang terdekat. Oh, gue pikir coba lo curhat sama teman lo saat pertunjukan barongsai. Kebayang nggak di tengah-tengah atau coba lo curhat di tengah-tengah musisi barongsai. Lagi main tebak tipu. Oh, lo patah hati. Sebenarnya temennya gini, apa Bo? Sebentar gue zen aja gitu. I'm so sad for you. Tell me how you feel. My God. Tapi lo start dari situ. Lo belajar dari orang terdekat, karena biasanya lebih susah kan untuk meng-cancel suara orang terdekat. Jujur ya, kan seperti yang gue tahu, gue itu always honest ya, cerita hidup gue di siaran ini. Gue belakangan tuh juga salah satu poin yang mengganggu tidur gue adalah ada orang dekat gue yang mengucapkan sesuatu kepada gue yang membuat gue kepikiran berhari-hari gitu. Karena it shook my core gitu, karena dia mempertanyakan decision, pilihan hidup, terus akhirnya membuat gue question my character gitu. Jadi gue ternyata di mata orang lain gue begitu ya, really gitu. Gitu, gue kepikiran berhari-hari. Nah, jadi ketika lu bilang gini, coba deh latihan paling dekatnya adalah bisa nggak lu meng-cancel noise dari orang paling dekat. Kalau orang yang nggak kita kenal lebih gampang ya. Betul. Bener nggak? Ya, latihan yang baik di awal 2026 ini. Iya. Lu kayaknya cocok deh, Bo, jadi duta lingkungan hidup. Hah? Lu peduli banget sama lingkungan. Lu baca komentar orang-orang terhadap gue. Komentar mereka adalah mind your own business gitu. Mind your own business. I don't have any business, darling. Emang apa sih kalimatnya sampai orang tuh ngerasa bahwa mereka dihakimi sama lo dengan kalimat lo? Karena gue tuh memberikan the full sentence. Gue bilang I don't get it dengan orang yang tampil seadanya. Kan itu konteksnya profesional ya. Konteks diskusinya tampil seadanya pergi kerja. I don't get it. Nah, coba kita, ini mumpung baru 861.000 kan, kita ngejar 1 juta. Menurut lo dari kalimat itu tadi, apa yang yang bikin kalimat itu jadi blunder? Aduh, nggak tahu, Wet. Udah abis daya pikir gue. 3 hari gue mikirin gitu. Kalimat lo nggak lengkap tadi. Oh, harusnya gue gini, I don't get it with people who dress up suka-suka dia pergi bekerja gitu. Nah, betul. Abis Ya, lo lanjutin. Nggak bisa. Kan lo udah Nah, gini. Lo kan suka ngomong, kenapa sih pejabat publik kita tuh nggak pernah bisa membuat kalimat yang benar ketika dia ngomong bikin statement? Lihat nggak? Hilang satu kata aja efeknya kayak begitu.
Bener nggak? Bener nggak? Coba kalau lo ngomongnya gini, gue nggak paham ya, kok bisa ada orang yang pergi bekerja ke kantornya tidak berdandan sesuai dengan kapasitasnya. Padahal kalau dia berdandan sesuai dengan kapasitasnya, itu akan menunjukkan profesionalismenya dia loh. Lama-lama gue kayak Min Uno loh, Say. Bukan kayak Dave Hendrik. Bener nggak? That's PR. So tired. Udahlah, pikirin lagi besok. Ya, tapi lihat sisi positifnya, Dave. Apalagi positifnya? Sisi Terkenal. positifnya, insolven gue cepet habis. Biasanya gue nggak tiap hari. Iya, Piridam langsung habis itu jadi kaya raya gara-gara lo beli mulu nggak bisa tidur soalnya. Well, at least lo memberikan uang untuk orang lain. Ya nggak? The price we have to pay. Iya, makanya ya Dave, kenapa kalau orang mau diinterview itu mereka benar-benar nanya question list-nya supaya mereka bisa run through jawabannya. Oh, part yang ini gue nggak boleh salah nih jawabnya. Oh, yang ini gue masih bisa nih, agak lebih relax. Tapi part yang ini gue harus clear, nggak boleh sampai salah. You know what? Itu salah satu sebabnya kenapa gue nggak mau jadi orang terkenal. You know what? Apa? Kayak gue pengen ikut aja ngomong gitu, tapi gue nggak punya kalimat di belakangnya. Terlalu banyak konsekuensinya, Bo. Tapi aku suka loh dikenal orang, punya banyak orang yang tahu Ya, gue. kalau lo suka kayak gitu, berarti lo harus siap dengan semua konsekuensinya. Ya kan? Oke, udah terlalu berat. Pokoknya I set my piece. Gue udah berbagi dengan geng duet kekhawatiran gue dan apa yang gue rasa berhari-hari ini. Thank you banget geng duet mau menanggung beban ini bersama-sama dengan aku. At Kata least- geng duet, ogah, enak aja lu bagi-bagi beban lo sama gua. At least I learned something new today. Good for you. Hari ini mau ngapain? Hari ini aku mau pilates, terus gue mau dating sama ponakan gue nih. Oh, tadinya gue mau ngajak lo breakfast pagi ini. Lu kenapa sih selalu ngajak ketika lu udah tahu kalau gue nggak bisa? Lu tuh selalu deh, lu tuh pick me. Kok pick me? Lu tuh halusinasi. Ajakan lu tuh halusinasi. Anjay. Anjay, sekarang setelah Paitor, gue adalah halusinator. Enggak. Tapi 3 hari kemarin gue lo Paitor lo, Say. There is Paitor in each one of us lo, Say. Gue kemarin 3 hari gara-gara bener, komen Say. itu gue pahit lo hidup gue, Say. Paitor lo gue. There's Paitor in each one of us lo, Say. Iya. Bukannya lo baru mulai aktivitas jam 12 hari ini? Iya, gue kan pilates jam 10. Menuju pilates kan gue harus mempersiapkan diri. Oke, gue pilates deh. Ya udah, sana pilates. Lo tariklah badan lo biar keluar semua pahit-pahit itu, ya. Geng duet sayang, sekali lagi Happy Chinese New Year. Tuhan sayang selalu. Kita ngobrol lagi besok. Now get off your phone and enjoy your life. Bye. Smells good.